Nah gini nakama, Kawaki ini sekarang di hadapan ada pilihan yang akan menentukan takdirnya kan. Mungkin seluruh dunia shinobi ke depan. Dalam bab terbaru Boruto 2 Blue Vortex, memang ketegangan memuncak ketika Kawaki didorong oleh obsesi melindungi Naruto itu berhadapan dengan Amado, seorang ilmuwan jenius yang menyimpan rahasia gelap dan agenda tersembunyi kan. Bahkan kemarin itu ketika dia begitu marah karena tahu limiternya itu dibatasi oleh Amado, dia mendorong sang ilmuwan tersebut. Dengan tangan di leher Amado itu Kawaki memaksa jawaban tentang potensi sebenarnya dari karma yang dia miliki gitu. Tapi di balik itu Amado memiliki rencana licik, usaha untuk menghidupkan kembali putrinya Akebi yang telah tiada itu, sebuah misi yang memanfaatkan Kawaki sebagai pion utamanya. Nah, apakah beneran itu menjadi rahasia Amado? Benarkah hal tersebut itu akan dilakukannya atau ada agenda lain yang sebenarnya masih disembunyikan? Rahasia tersebut mungkin akan segera kita ketahui ya teman-teman dalam chapter-chapter mendatang. Yo, sini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam cerita tersebut. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepangan yang viral di marketplace, semuanya ada di sana tuh. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat bikin kontennya tuh. Jadi jangan lupa dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik. Kita langsung masuk ke inti ceritanya. Gini nakama, memang sekarang ini chapter-chapter Boruto 2 Blue Vortex itu dirasa kian tambah seru lagi nih. Cerita di chapter 17 memang ditutup pada Kawaki yang lagi mencekik Amado ditambah dengan marah-marah ya. Dia memaksa Amado buat melepaskan limiter batasan karmanya. Yang bikin makin seru itu adalah Amado kayak masih pegang kendali di sana, seolah-olah dia itu udah punya rencana cadangan kan. Kawaki itu lagi pengen banget jadi lebih kuat lagi dan dia sadar kalau kekuatannya sekarang tuh nggak cukup nih. Apalagi setelah ngeliat perbedaan level antara dia, Boruto dan musuh utamanya Jura dan juga Ekojubi. Dia sekarang punya hak atas kekuatan karma yang lebih besar nih. Karena itu dia akan melakukan hal tersebut kepada Amado, janji yang pernah dia terima. Tapi masalahnya karma yang dia punya sekarang belumlah maksimal, itu bikin dia makin frustasi kan. Itulah kenapa dia begitu marah kepada sang ilmuwan tersebut. Nah, bagaimana dengan Amado si manipulator tersebut? Sekarang kalau ngomongin soal Amado ya teman-teman, dari awal cerita Boruto kita sih udah ngeh kalau dia itu bukan orang sembarangan. Dia itu bukan cuma jago soal teknologi ninja aja ya, tapi juga sangat manipulatif banget mainin psikologi seseorang. Contohnya waktu dia mengkhianatin Isshiki Otsutsuki, dia itu pakai strategi jangka panjang loh buat ngeruntuhin Isshiki tersebut. Sampai akhirnya dia itu bisa bikin Naruto dan Sasuke jadi alat buat mengalahkan Isshiki kan. Gimana nggak luar biasanya jika ilmuwan seperti itu nih. Rencana-rencana tersebut memang terbilang salah matang ya teman-teman. Yang bikin Amado itu beda tentu adalah kemampuan buat mikir jauh ke depan ini ya. Dia itu udah kayak pemain dalam bidak caturnya sendiri, selalu punya langkah-langkah selanjutnya dan tahu gambaran apa yang akan dia lanjutkan. Bahkan kalau rencananya butuh keberuntungan sekalipun kan. Nah sekarang dia kelihatan makin terpojok karena tangan Kawaki itu udah ada di lehernya. Tapi jujur aja kita yakin dia nggak akan kalah segampang itu. Dia mungkin akan melakukan sisi manipulatif lagi. Di sini Kawaki, Karma dan Amado itu memang sekelumit hal yang menarik karena mereka memang saling terikat satu sama lain. Karena sekarang ini Kawaki itu bisa dibilang ada di posisi yang sangat tertekan ya. Amado dengan liciknya bikin Kawaki percaya kalau karma itu adalah alat penting buat melindungi Naruto sendiri. Dia Kawaki begitu marah dan gak rela ya jika karmanya itu dikendalikan sepenuhnya. Nah di sini yang bikin posisi Amado makin kuat adalah dia tuh tahu kelemahan Kawaki, loyalitasnya ke Naruto itu, dan itu mungkin bikin Amado manfaatkannya. Untuk Kawaki, Naruto yang harus dilindungi, gak peduli apapun yang harus dia korbankan. Lalu Amado tahu betul gimana caranya mainin perasaan tersebut nih. Kalau kita gali lebih dalam lagi nakama, sebenarnya orang seperti Amado kita lakukan berpusat pada satu hal nih, obsesinya buat menghidupkan kembali putrinya Akebi.
AKB ini bukan sekedar proyek ilmiah biasa nih. Ini soal seorang ayah yang nggak bisa menerima kenyataan kehilangan putrinya. Tapi makin kesini informasi tersebut itu kian mencurigakan. Benarkah AKB putrinya atau ada agenda lain? Sudah banyak teori-teori berkembang sana sini ya teman-teman, bahwa Amado mungkin aja malah berhubungan dengan sosok Otsutsuki tersebut loh. Otsutsuki seperti Shibai dan juga orang misterius lainnya. Karena rasa-rasanya itu nggak mungkin ya dia hanya melakukan hal tersebut, tapi sebenarnya dia mungkin malah melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan shinobi kebanyakan. Nah, hal-hal tersebut adalah yang menarik tentang Amado. Dia memang benar-benar karakter yang kompleks, begitu juga misterius. Di sisi lain kita juga akan bisa bersimpati karena kehilangan putri yang emang bikin dia agak terpuruk sih. Namun caranya buat ngejar tujuan itu benar-benar gak etis teman-teman. Eksperimen dengan orang-orang, mengkhianati mereka dan menggunakan mereka cuma buat tujuannya sendiri. Yaitu pun jika dia memang beneran melakukan itu kepada AKB putrinya. Lalu jika tidak, wah itu orang tambah parah nih. Ini yang bikin Kawaki itu benci dengan dia lama-kelamaan. Yang menarik, Amado menyimpan data genetik AKB di karma milik Kawaki. Itulah yang selalu dia katakan kan, Kawaki secara nggak langsung jadi wadah buat rencana kebangkitan AKB. Kalau dipikir-pikir lagi, ini berarti Kawaki nggak cuma Allah tapi elemen krusial dalam rencana besar Amado kan. Itulah kenapa Amado selalu menjaganya dan tak akan membiarkan Kawaki benar-benar lenyap. Nah, yang menarik, paralel antara Amado dan Kawaki ini terbilang sangat terkait. Karena apa yang dirasakan Amado ini mirip dengan trauma yang dialami Kawaki kan. Keduanya kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup mereka dan keduanya rela melakukan apapun buat ngisi kekosongan itu. Ini bukan hubungan mereka yang rumit kayak hubungan saling tergantung, tapi juga berpotensi konflik besar di sana. Nah, satu hal yang lagi bikin Amado tak punya kendali adalah keberadaan kode rahasia buat mematikan Kawaki kalau dia udah nggak bisa dikontrol kan. Masalahnya Amado nggak bakal ngasih tahu soal kode ini karena dia adalah kartu terakhir yang dia punya. Ingat ya, Amado pernah melakukan itu kepada Delta kan. Nah, kala itu Delta berusaha mengejarnya dan seketika hanya melalui perkataan saja Delta langsung tertidur. Dan di satu sisi Delta akhirnya digunakan kembali untuk membantu Konohagakure karena ulah Amado. Mungkinkah dia melakukannya pada Kawaki? Who knows nih. Obsesi Amado buat ngidupin lagi AKB udah sampai tahap nggak masuk akal. Dia rela ngorbanin apa aja termasuk moralitas sendiri. Ini jelas mengingatkan kita kepada orang-orang yang melakukan obsesi tersebut malah menjadi kehancuran buat mereka sendiri. Ironisnya, Kawaki sekarang mulai mirip dengan Jigen, orang yang dahulu dia benci habis-habisan, dan Amado menggunakan Kawaki hampir sama persis kayak Jigen dahulu kan. Nah, itulah yang bikin cerita ini punya lapisan ironi yang sangat kuat nakama. Yang bikin kita nggak sabar itu adalah gimana semua itu akan berujung ya, dengan Amado yang terus main catur strategi dan Kawaki yang makin mendekati senjata sempurna sebagai kekuatan yang mengerikan dalam karma itu. Konflik ini pasti akan menjadi lebih seru lagi kan. Kalau mau disimpulkan nakama, bahwa cerita itu adalah tentang bagaimana cinta, ambisi dan obsesi bisa menjadi kekuatan yang membangun sekaligus menghancurkan. Nah, Kawaki dan juga Amado itu saling terkait. Untuk Amado, ilmuwan cerdas yang digerakkan oleh cinta seorang ayah mungkin seperti itu ya, berjuang melawan keterbatasan moral demi menghidupkan kembali putrinya AKB. Itu pun jika dia tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau mungkin berhubungan dengan Otsutsuki itu. Di sisi lain, Kawaki dengan tekad di Naruto menjadi bidak dalam permainan Amado yang penuh perhitungan. Keduanya meski tampak saling memanfaatkan, sebenarnya terjebak dalam lingkaran yang sama. Namun Kawaki sekarang merasa dirugikan, karma tersebut memang dibatasi. Jadi untuk Kawaki bisa berkembang lebih besar lagi nakama, sesuatu yang berhubungan dengan karma itu memang harus dilepaskan. Cuman kalau berkaca pada kemampuan Code sendiri ya, dia itu katanya limiternya sudah dilepaskan oleh Amado. Tapi kenapa Code sekarang itu begitu babak belur tuh jika berhadapan dengan Boruto dan juga para Ego Jube? Apakah semua ini masih serasa dalam kendali Amado? Ya teman-teman, Amado itu berada pada orang-orang yang luar biasa pada saatnya masa lalu itu, Kashin, Koji, Eida, Daemon, Code dan juga Kawaki kan. Nah, meskipun dia itu terlihat sangat lemah dibandingkan mereka yang kita sebutkan tadi, tapi untuk masalah otak, kecerdisan dan juga langkah-langkah strategis untuk masa depan, Amado mungkin berada di daftar teratas di antara mereka loh. Apakah salah satu di antara mereka itu akan dimanfaatkan lagi oleh Amado? Bagaimana dengan Kashin, Koji sendiri tuh? Ini menarik, stay tune oke? Ini menarik, maybe kita akan bahas lebih dalam next time lagi karena kamu semuanya tentang hipotesa ini. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan ramekan juga di sana, oke? Jadi tanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.